Jordi Amat belum juga gabung dengan TC Timnas Indonesia di Turki. Dia kabarnya gabung pada 27 Desember atau besok di Turki bersama pemain-pemain lainnya. Lalu kemana dulu Jordi Amat selama ini? Padahal kompetisi Malaysia Super League berakhir 16 Desember. Apa akibatnya? Bagaimana dampaknya? Dan apa ulasannya? Saya beber di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Kali ini saya khusus membahas Jordi Amat. Nama bek berdarah Spanyol dan Indonesia ini mencuat karena dia tidak langsung gabung dengan TC Timnas Indonesia yang sudah berlangsung sejak 21 Desember di Antalya, Turki. Padahal kompetisi Malaysia Super League sudah berakhir pada 16 Desember lalu. Dia melakoni laga terakhir melawan Penang dengan skor 8-0 dan Johor Darul Takzim pun menjadi juara Malaysia Super League. Nah, setelah habisnya kompetisi di Malaysia, Jordi Amat tidak langsung gabung dengan TC Timnas Indonesia. Ini yang memunculkan pertanyaan, mengapa Jordi Amat bisa liburan dulu, katanya liburan dulu, dan Sintayong tidak memberi reaksi keras soal ini. Jordi Amat merupakan salah satu andalan Sintayong selama dia tidak cedera. Dia selalu menjadi starter di posisi bek Timnas Indonesia. Sejauh ini dia sudah main 10 kali dengan Timnas Indonesia. Nah, dengan pengalaman ini, Jordi Amat seharusnya memberi contoh yang baik kepada pemain-pemain lain. Tapi tunggu dulu, ada penyebab lain atau ada alibi lain mengapa Jordi Amat bisa mendapatkan kompensasi. Sebelum TC ini dimulai, Sintayong sudah bilang kalau pemain abroad maksimal gabung 1 Januari. Disinilah yang menjadi kuncinya mengapa Jordi Amat tidak langsung gabung dengan TC Timnas. Meskipun dia sudah tidak ikut kompetisi lebih dulu malah daripada pemain-pemain yang main di BRI Liga 1. Selain omongan Sintayong tadi, saya menilai bahwa memang sebagai pemain ya wajar ya pemain harus mendapatkan libur. Dia tentu ingin berlibur lebih dahulu. Kabar terbaru soal dia gabung tanggal 27 Desember ini malah lebih baik. Sebelumnya dia malah diisukan mau gabung 1 Januari. Kembali, seorang pemain minta libur setelah berkompetisi, lelah dengan kompetisi, tentu wajar saja. Di satu sisi, Jordi Amat bukanlah pemain baru. Dia boleh disebut tidak biasa juga dengan TC yang lama. Maka itu dia meminta izin dan Sintayong memberi izin. Kalau menurut saya, memang Jordi Amat tidak perlu lagi diragukan kualitasnya. Tapi mengingat ini adalah misi penting dan penampilan dia di 2 laga terakhir kurang mengesankan, melakukan beberapa kesalahan, gol bunuh diri, dan juga membuat pemain Filipina lolos, mencetak gol, saya pikir harusnya dia juga toleransi ikut TC lebih cepat. Saya tidak tahu apakah memang ada teguran apa tidak, tapi memang dari rencana awal 1 Januari dia rubah menjadi 27 Desember. Itu dikonfirmasi langsung oleh manajer timnas ya Indonesia, Bapak Sumarji.
Nah, kembali, kalau dilihat dari skill memang Jordi Amat tidak perlu diragukan. Dia bisa saja TC dalam waktu singkat karena dia pun sudah terbiasa dengan pola itu. TC yang lama ini mungkin baru pertama kali buat Jordi Amat sepanjang dia membela timnas Indonesia. Soalnya di beberapa kesempatan sebelumnya dia hanya gabung beberapa hari sebelum pertandingan timnas Indonesia. Tapi kan ini kasusnya berbeda. Kita akan menghadapi Piala Asia 2023. Lawan-lawannya sulit dan target kita adalah lolos 16 besar. Itu artinya kita harus minimal meraih posisi 2 di klasemen grup D yang diisi Jepang, Vietnam, dan Irak. Nah, Jordi Amat harusnya menunjukkan toleransi itu. Untung saja dia gabung lebih cepat. Kalau 1 Januari, menurut saya itu terlalu dekat dengan laga uji coba. Indonesia akan menghadapi uji coba melawan Libya pada 2 Januari. Lalu satu lagi lawan Libya juga pada 5 Januari sebelum melawan Iran di Qatar pada 9 Januari. Harusnya sih Jordi Amat mengikuti paling tidak lebih cepat dari 27 Desember karena harus menunjukkan contoh dan atau memberi toleransi atau bertoleransi lah dengan pemain-pemain lain yang juga susah payah ikut kerja keras. Mark Locke misalkan, Saint Patinama yang memang bisa gabung lebih cepat karena dia juga sudah selesai dengan klub lamanya. Sedangkan Sandy Walsh, Elkan Bagot, Justin Hubner memang belum gabung karena baru bisa gabung pada 1 Januari nanti. Itu juga karena mereka masih main dengan klub mereka masing-masing. Sedangkan Jordi Amat ini sudah tidak main lagi dengan klub Johor Darul Takzim. Jadi agak mengejutkan juga mengapa dia memilih libur yang agak lama. Walaupun manusiawi, semua pemain tentu ingin libur. Tapi karena ini tugas negara, harusnya dia bisa lebih cepat dari 27 Desember. Untung saja dia memilih tanggal 27 Desember tidak sampai akhir tahun. Kalau tidak, mungkin konsekuensinya ada. Nah, kita bicara soal konsekuensi. Sebelum berita soal Jordi Amat mencuat pun ada kabar bahwa dia sebenarnya disiapkan untuk main di gelandang, di posisi gelandang. Mengapa? Karena ada Justin Hubner di lini belakang. Main di posisi gelandang yang mungkin akan menggusur Mark Locke. Di video sebelumnya saya bilang bahwa kemungkinan Mark Locke bisa tergusur dari posisinya. Dan saat itu saya tidak fokus kepada Jordi Amat, tapi muncul kabar Sintayong memplot Jordi Amat untuk mengisi posisi gelandang bertahan. Nah, apalagi kalau begitu, dia harusnya lebih siap lagi. Dia harus datang lebih cepat. Sekarang Mark Locke yang posisinya belum bisa tergeser saja, dia sudah berlatih keras, berlatih fisik untuk meningkatkan fisik agar bisa sama dengan lawan-lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 nanti. Yang saya khawatirkan memang itu juga. Jordi Amat tidak bisa menyamai level fisik pemain lain. Apalagi dia sudah berusia 30 tahun ya, harusnya walaupun mungkin tidak drop, paling tidak bisa mengimbangi pemain lain. Nah, kita tunggu apakah level fisik Jordi Amat bisa mengejar pemain lain sampai uji coba tanggal 2 Januari nanti melawan Libya. Untung saja dia memutuskan untuk
gabung timnas lebih cepat. Kalau tidak, saya pikir rencana Sintayong untuk menggusur dia mungkin agar bisa berubah lagi. Mungkin Sintayong berpikir untuk mencari pemain lain untuk di lini tengah. Kalau misalnya McLeod tidak jadi starter. Maka itu, apa kesimpulannya dari kejadian Jordi Amat ini? Menurut saya memang seorang pemain walaupun senior, walaupun berpengalaman, harusnya mengikuti apa yang menjadi keinginan pelatih atau ikut berlatih sesuai dengan yang diturunkan oleh PSSI. Karena waktunya memungkinkan, sedangkan pemain lain, abroad lain memang sedang membela klub mereka, jadi tidak bisa gabung lebih cepat. Demikian teman-teman ulasan saya soal Jordi Amat yang terlambat gabung dengan TC Timnas Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.